setelah itu saya diculik, tapi upaya penculikan. Perkara ternyata tetap berjalan, jadi tetap dilanjutkan, dan bahkan dari pihak Bluebird ada yang sudah dipanggil. Lalu saya mengkoreksi apa yang dilakukan oleh yang dikatakan. Salah satunya adalah bahwa dikatakan saya sudah dibayar. Dibayarnya oleh anaknya. Lalu yang membayar hanya Purnomo, padahal diberikan saham saya diambil oleh Purnomo dan Chandra. Tapi yang paling lucu, saya belum mengajukan mundur, sudah dibayar tahun 1999. Sedangkan saya mengajukan saja tahun 2001. Dan mereka dalam aktenya mengatakan saya mundur tahun 2001. Jadi kan bagaimana, mana kebenarannya? Lalu juga tidak ada kwitansi, tidak ada apa-apa, jadi kan ketahuan bohongnya. Jadi dari pihak mereka tetap bertahan bahwa saya sudah keluar dari CV dan punya aset di PT Bluebird Taxi. Jadi terlalu banyak cacatnya. Pertama dikatakan sudah dibayar tahun 99, tapi tahun 99 itu membayar atas rekening dari anaknya, itu pun masih nggak apa-apa. Tapi kok membayar kan harus ada, untuk keperluan apa? Ini tidak ada. Lalu ini dibayar untuk membeli hak saya yang dibeli oleh Purnomo dan dibeli oleh Chandra. Kalau betul demikian, kenapa Chandra nggak bayar? Kok hanya satu yang bayar? Kenapa tidak ada kwitansi? Yang paling aneh, kan sudah masa belum tahu saya mau keluar, kok sudah bayar? Bahwa sebetulnya persoalannya sangat-sangat sederhana, tapi manipulasinya terlalu berlebih. Sangat sederhana, karena saya keluar hanya dari jabatan saya sebagai pengurus, tapi harta saya diambil tanpa bayar. Ini yang pertama. Jadi sebetulnya ada keterlaluan kalau menurut saya. Jadi waktu itu terjadi banyak hal-hal yang terlalu mengancam jiwa saya. Jadi kita lihat terhadap pemegang saham lain dilakukan tindak kekerasan. Perempuan usia 74 tahun dengan anaknya juga perempuan digebukin rame-rame. Mengerikan atau tidak? Kemudian setelah itu saya diculik, tapi upaya penculikan. Kenapa saya tahu? Jadi kita bayangkan ya, penculik itu biasa dapat banyak kan. Dia 14 orang timnya. Tapi setelah tidak berhasil mendapatkan saya, maka mereka di-cut. Mereka tidak lagi menjadi tim penculik, dan akhirnya gaji yang tadinya luar biasa besarnya otomatis hilang. Tapi itu tidak pernah ada perjanjian. Jadi mereka juga marah. Kenapa kok mereka juga sama-sama berbahaya sekali untuk menculik saya? Dan salah satu penculik juga akhirnya ditabrak. Jadi mereka juga ketakutan kan. Lalu berikutnya ada lagi surat, mereka buat surat ke kepolisian. Dalam surat itu entah apa yang ditulis, tapi ternyata saya keluar surat penangkapan. Penangkapan alasannya apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu sudah aneh bisa ditangkap. Tapi dalam perbuatan tidak menyenangkan itu ditambahkan, begitu saya dapat bawa ke kepolisian dan perlu diproses, ditahan sampai
proses penyidikan selesai, itu bisa ditanya minimal 2 bulan. Kenapa kok langsung ditahan? Jadi akhirnya saya pikir terlalu banyak, belum yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita kembalikan pada riwayatnya, ini kan kejadian saya saham diambil itu sejak tahun 1994. Berapa tahun? 30 tahun. Saya juga sebetulnya capek, tapi saya pikir saya harus membuktikan suatu kebenaran. Lalu kita lihat lagi, Purnomo sendiri sejak remaja saja sudah ditahan. Jadi itu sebagai bukti otentik bahwa memang orangnya bukan orang biasa, tapi orang kriminal.